Al-Haditsus Tsalits Asyar, hadis yang ke-13 dari 40 hadis adab nabawi. Karahatul akli wasyurbi bishimal. Karahatul akli wasyurbi bishimal, makruh makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya Allah tidak menyukai, Allah tidak meridai kalau kita makan, minum dengan tangan kiri. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, ini menunjukkan bahwa Jabir Muslim, ayahnya Abdillah Muslim, karena radhiyallahu anhuma. Kalau ada sahabat Nabi yang abahnya kada Muslim, jangan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Seperti siapa contohnya? Khalid ibnul Walid. Kalau kita bicara Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu, karena Walid ayahnya Khalid tidak masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma, karena Abu Jahal kada Muslim. Banyak lagi contoh sahabat yang Muslim tapi abahnya kada Muslim. Abu Huzaifah ibnu Utbah radhiyallahu anhu, jangan anhuma, karena Utbah kada Muslim. Kalau ada dalam kitab ini radhiyallahu anhuma, berarti kedua-duanya Muslim. Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Syaitan makan dengan tangan kiri. Kalau kita makan dengan tangan kiri, kita menyamai cara makan syaitan. Ini salah satu yang disebut Nabi alasannya kenapa kita jangan makan dengan tangan kiri, minum jangan dengan tangan kiri. Salah satu alasannya itu menyerupai cara makan minumnya syaitan. Rawahu Muslim. Tarjamatu Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Huwa Jabirun ibnu Abdillah ibni Amrin ibni Haramin al-Ansari as-Salami min Bani Salamah. Jabir itu perawi hadis tadi, dari anak dari Abdillah. Abdillah anaknya Amr, Amr anaknya Haram, Al-Ansari dari golongan Ansar.
As-Salami dari Bani Salamah. Ummuhu ibunya Jabir Nusaybah bintu Uqbah ibni Adiyin. Yukna dikunyahi Jabir Aba Abdillah wa qad yukna bi Abi Abdirrahman. Jabir kadang-kadang dipanggil orang dengan panggilan ya Aba Abdillah, ya Aba Abdirrahman. Syahidal aqabata tsaniyah ma'a abihi wa huwa sagirun wa lam yashhadil ula. Jabir ini ikut syahida, ikut menyaksikan perjanjian setia dengan Allah dan Rasul, ikut perjanjian mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah, satu tempat di Mina. Yang kedua, karena sebelumnya ada terjadi perjanjian orang Madinah dengan Nabi di Aqabah sebelum ini. Nah, Jabir ini ikut di perjanjian Aqabah yang kedua, ikut serta ayahnya wa huwa sagirun, dia masih kecil. Walam yashhadil ula, dan Jabir tidak ikut yang pertama. Jadi 75 orang Ansar, 2 diantaranya perempuan, berangkat dari Madinah, berjumpa Nabi di Mina. Nabi belum hijrah. Nah, berjumpa dengan Nabi di Mina, tepatnya di Aqabah. Berjanji lawan Nabi bahwa kalau Nabi hijrah ke Madinah akan menghormati Nabi, akan mendukung Nabi, akan memperjuangkan agama Nabi. Nah, Jabir ikut dalam rombongan yang kedua, kada ikut yang pertama. Wa qala Jabir, berkata Jabir, lam asyhad badran wala uhuda mana'ani abi. Aku tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, melarang akan daku abahku karena masih halus. Balagat marwiyatuhu, sampailah hadis-hadis yang diriwayatkan Jabir 1540 hadisan hadis. Jadi Jabir ini meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 1540 hadis. Wa huwa minal muksirin, beliau termasuk orang yang banyak lihifzi sunnatin nabawiyah al-mutahharah, untuk menghafal atau menjaga sunnah nabawiyah yang suci itu. Syahida Siffin ma'a Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Jabir ini ikut perang Siffin, berada di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Perang Siffin itu peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ini perang saudara sama pada Islam. Nah, Jabir waktu itu ikut berpihak dengan Sayyidina Ali, berada di kelompok Sayyidina Ali. Fuqida basaruhu bi akhiri umrih, beliau buta di akhir umurnya. Fuqida basaruhu bi akhiri umrih. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah, Jabir wafat di Madinah sanata samanin wa sab'in, tahun 78 Hijrah. Wa shalla alaih, menyembahyangkan atas beliau Abanu ibnu Utsman, Aban bin Utsman, Amirul Madinah, gubernur Madinah yauma idzin ketika itu. Wa kana umruhu, umur Jabir yauma wafatihi, pada hari wafatnya 94 sanah tahun. Min fawaidil hadis,
Apa yang diambil faidah dari hadis tadi? Jar Nabi tadi apa? Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Apa yang diambil faidah dari hadis itu? Pertama, karahatul akli wasyurbi bisimal. Makruh makan minum dengan tangan kiri. Makruh bahasa kasarnya kada dikatujui Allah, kada diridai Allah kalau kita makan tuh tangan kiri, minum tangan kiri. Yang mengatakan makruh, Nabi kada mengatakan makruh. Nabi cuma melarang. Ujar Nabi apa? Jangan makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nabi kada mengatakan makruh. Nah, aksarul ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa larangan Nabi makan minum tangan kiri itu makruh. Makruh. Dibenci Allah. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat haram. Makan minum tangan kiri itu haram. Artinya apa? Bukan hanya dibenci Allah, disiksa Allah. Ibnu Abdul Bar salah satunya ulama, Ibnu Hazmin berpendapat bahwa makan minum tangan kiri itu haram. Kenapa alasannya? Anna syari syabbaha bi akli syaitan. Karena Nabi menyamakan dengan makannya syaitan. Nabi menyamakan dengan makannya syaitan. Sedangkan perbuatan syaitan itu kan ada yang baiknya. Dan lagi alasannya Nabi mendoakan orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, didoakan oleh Nabi tangannya ini mati. Nah, itu menunjukkan bahwa makan minum tangan kiri itu hukumnya adalah haram. Nah, ini menurut sebagian ulama. Walaupun ada sebagian lagi yang mayoritas mengatakan cuma sampai kepada makruh, larangan tadi. Jadi pendapat yang mengharamkan makan minum tangan kiri itu kuat. Walaupun kalah banyak dengan pendapat yang mengatakan makruh tadi. Hadis Nabi menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, mencontoh, meniru perbuatan suatu kaum, satu bangsa, maka dia termasuk dalam bangsa itu. Dalam kitab Syarah Abi Daud disebutkan, man sabbaha nafsahu bil kuffar, siapa yang menyerupakan dirinya dengan orang kafir. Syaitan ini kan kepalanya orang kafir. Syaitan tokohnya orang kafir. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan orang kafir, bil libas, pakaian, wa ghairi, selainnya, cara hidup, gaya-gaya orang kafir, awil fusak, atau gaya orang fasik, awil fujar, orang-orang jahat lainnya, wasulaha, orang saleh, al-abrar, yang baik, bahwa minhum, maka dia tergolong pada golongan mereka, bil khairi wasyarr, pada kebaikan dan kejahatannya. Jadi kalau kita menyerupai pakaian kita, gaya makan kita,
menyerupai dengan gaya orang kafir, orang fasik, kita sama-sama jahat dengan mereka. Kalau kita menyerupai pakaian kita, cara hidup kita dengan orang saleh, orang-orang baik, kita pun dalam golongan mereka pada kebaikan itu. Nah, jadi diambil faidah dari hadis tadi, karahatul akli wasyurbi bishimal, makruh makan minum dengan tangan kiri, itu inda aktsaril ulama, menurut kebanyakan ulama. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil hadis, dalam hadis, istihbabul akli wasyurbi bil yamin. Dalam hadis itu menunjukkan sunat makan minum dengan tangan kanan. Sunat artinya Allah memberi pahala kalau kita makan minum dengan tangan kanan. Allah beri pahala. Wa karahatuhuma, dan dibenci makan minum bishimal dengan tangan kiri. Jadi makan minum itu hari-hari kita kerjakan, siang, malam, pagi, sore, kalau kita kada puasa. Nah, maka sayang kalau makan minum ini kada menjadi nilai, kada menjadi pahala. Sayang. Berapa kali sehari kita minum? Berapa kali sehari kita makan wadai, makan nasi, makan macam-macam. Nah, sayang perilaku itu kalau kada jadi pahala. Nah, kayak apa supaya jadi pahala? Banyak caranya. Kita makan, kita minum untuk menguatkan diri, menuntut ilmu, untuk menguatkan diri, mencari yang halal, untuk menguatkan diri dalam ibadah. Nah, satu, maka makan sudah jadi nilai pahala. Hendak makan bismillahirrahmanirrahim, jadi pahala lagi. Makan pulang dengan tangan kanan, tambah pahala lagi. Nah, jadi satu kali makan banyak pahala yang didapat. Nah, bila kita bisa melakukan itu yang disebut dengan barakah. Awak kita barakah, umur kita barakah. Ibadah sudah ibadah, perbuatan yang mubah pun kita bisa mengelola jadi pahala. Makan minum mubah, tapi bisa jadi pahala kalau kita makan minumnya sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad zada Nafi', dan sungguh menambah Nafi' al-akhza wal-i'ta, mengambil memberi. Kita mengambil, kita memberi sunat juga tangan kanan. Mengambil, memberi sunat tangan kanan. Wa hadza idza lam yakun uzrun, ini jika tidak ada uzur. Nah, ini makruh makan tangan kanan, makruh makan tangan kiri, makruh minum tangan kiri. Bahkan ada yang mengatakan haram, itu kalau tidak ada uzur. Fa'in kana uzrun, jika ada uzur, yamna'ul akla wasyurba, yamna'ul akla wasyurba bil yamin. Jika tidak ada uzur, jika ada uzur yang mencegah makan minum dengan tangan kanan, min maradin, sakit, au jarahatin, luka, au ghairi dzalik, para karahata, tidaklah makruh bisti'mali shimal, menggunakan tangan kiri. Kalau tangan kanan kita sakit, silahu misalnya, ada koma angkat, nah tangan kiri ayo makan, itu kada makruh. Atau ada luka, atau ada apa, nah, termasuk uzur. Nah, bagaimana kalau tangan kita bercelumur dengan celumur yang bukan najis? Misal tangan kita bekas makan nasi nih, makan nasi bakuah, tangan kanan. Lalu hendak minum, apakah ini uzur kita menggunakan tangan kiri?
Nah, para ulama mengatakan itu tidak termasuk uzur. Karena termasuk uzur. Jadi kalau kita tangan kita berkuah misalnya makan, hendak minum, tangan kiri aina, karena tangan kanan ini bercelumur. Apakah itu sudah uzur? Ini kadang masuk uzur. Tetap makruh dengan tangan kiri. Lain hal tangan kita benajis misalnya. Nah, tangan kanan ini benajis. Hendak minum kan najis mencangkir. Nah, itu tangan kiri, nah itu uzur. Tapi kalau tangan kita ini bercelumur dengan perkara yang suci, barang suci, ini kadang menjadi uzur untuk minum dengan tangan kiri. Tetap makruh artinya. Lalu bagaimana kalau kita minum, makan dengan dua tangan? Sekaligus. Nah, keduanya. Tangan kanan sunat, tangan kiri makruh. Mun keduanya bang, nah hukumnya kada sunat, kada makruh. Tangan kanan berpahala, tangan kiri dibenci Allah. Kalau keduanya bang minum, nah maka itu hilang makruhnya, hilang sunatnya. Contoh orang minum menyunyiur, kalau sebelah tangan. Menyunyiur anom misalnya. Kalau sebelah minum menyunyiur, kada kawa, keduanya kalau minum tuntum. Nah itu kada makruh, kada sunat. Nah contoh lagi, tangan kita bercelumur lawan apa misalnya, kuah, santan apa, hendak minum. Hendak minum. Kita pakai tangan kanan cangkir rigat. Tapi berpahala. Pakai tangan kiri makruh, cangkir berasi. Nah supaya jangan makruh, jangan sunat, nah, makruh kada, sunat kada, ambil dengan tangan kiri, cangkir, diangkat dengan tangan kanan sebelah sini. Nah diminum. Maka ini jadi sunat kada, makruh kada. Cangkir berasi, cangkir berasi. Itu caranya kalau hendak menghindari makruh. Nah itu yang beberapa faedah diambil dari hadis tadi. Makan tangan mas buah, nak minum, semestinya tangan kanan. Biar berigat kada bapak, karena suci aja. Nah minum tangan kanan. Kulir rigat tangan kiri makruh, tetap makruh. Supaya aman dari makruh, nah ambil, angkat dengan tangan kiri, nah tangan kanan yang mendorongnya.